Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap Ngobrol Bareng kita akan mengundang teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas suatu hal. Nah ini seru banget sih pemirsa, karena kita ngebahas untuk pembahasan kali ini adalah semangat meraih mimpi kuliah di luar negeri. Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya kesuksesan itu milik semua orang yang mau bekerja keras. Bahkan kita juga kemarin-kemarin sempat digemparkan dengan seorang mahasiswa viral gitu kan, karena dia berhasil kuliah di luar negeri hanya karena walaupun orang tuanya seorang ojek online. Jadi dengan apapun latar belakang keluarganya, dengan siapapun mereka, itu kita punya kesempatan untuk bisa kuliah di luar negeri. Nah kali ini aku akan ngundang teman ngobrol bareng, ini adalah Kak Trifty. Kak Trifty itu salah satu mahasiswa yang pernah kuliah di luar negeri juga. Jadi pemirsa pasti penasaran Kak Trifty, jadi langsung aja ini dia Kak Trifty. Halo Kak Trifty. Halo VJ. Waduh Kak Trifty, apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Senang banget sih Kak bisa ngundang Kak Trifty gitu. Dan pastinya nih pemirsa di rumah juga penasaran nih Kak Trifty siapa. Mungkin Kak Trifty bisa sapa dulu Sobat Milenial nih Kak yang di rumah. Oke, hai Sobat Milenial, aku Trifty. Ya seperti yang tadi VJ bilang, aku pernah juga kuliah di UK. Dan kebetulan juga sekarang aku kerja di UK University juga, di University of the West of England gitu. Berarti sekarang juga kerja menjadi apa tuh Kak di universitas sana? Oh, aku country manager di university yang tadi aku sebutin, di University of the West of England. Dia letaknya di kota Bristol, di sebelah London. Masih di UK ya? Aku kerjanya remote dari Indonesia. Walah, oke. Kak, ini aku juga sebenarnya agak-agak kurang gimana ya, karena juga di luar gitu kan, mungkin agak kurang gimana gitu. Mungkin sebelum kita ngebahas nih kerjaan kakak atau aktivitas yang lainnya, aku juga pengen tahu nih Kak, apa namanya, sebelum kita bahas mengenai tentang semangat meraih mimpi di luar negeri, aku pengen tanya ke kakak gitu. Seberapa penting sih tingkat pendidikan untuk seorang perempuan? Menurut aku sih pendidikan itu penting banget ya untuk perempuan, karena kan sebenarnya perempuan itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya gitu. Dan aku jadi ingat juga nih kata-kata R.A. Kartini, ya waktu itu tuh dia bilang untuk menentukan nasib sebuah bangsa atau masa depan generasi, maka didiklah kaum wanita, begitu. Nah itu juga yang akhirnya menggerakkan hati R.A. Kartini ya untuk memajukan pendidikan untuk wanita. Di masyarakat kita itu ada anggapan yang menurut aku kurang tepat ya. Ada yang bilang perempuan tuh ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya di rumah ngurus anak gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Justru ya karena tugas utamanya mendidik anak, maka perempuan itu penting banget untuk punya pendidikan yang tinggi begitu. Apalagi sekarang kan kita sudah menganut budaya WFH ya. Aku yakin sih setelah pandemi nanti budaya WFH itu akan terus berlanjut. Nah makanya perempuan makin banyak yang kerja dari rumah sambil ngurus anak. Bahkan menurut penelitian gitu ya, ada gen yang turun dari ibu dan ayah. Nah salah satu gen yang turun dari ibu adalah kecerdasan. Nah, maka dari itu menurut aku memiliki anak yang cerdas itu salah satu requirement-nya adalah punya calon ibu yang cerdas juga kayak gitu. Jadi pada intinya pendidikan itu penting banget untuk wanita, karena wanita itu menentukan kualitas sebuah generasi kayak gitu. Walaupun seorang perempuan bukan sebuah keterbatasan gak sih Kak untuk bisa meraih apapun yang dia mau gitu ya? Iya, jadi perempuan itu sebaiknya memang didukung ya pada saat dia memang ingin punya pendidikan yang lebih tinggi atau ingin mengaktualisasikan dirinya. Dengan dia berkembang, maka itu sama aja mendukung perkembangan anaknya nanti gitu loh. Karena kan seperti yang aku bilang tadi ya, perempuan itu perannya penting untuk menentukan kualitas seorang anak gitu. Dan pada akhirnya at the end of the day, dengan setelah pandemi pun wanita akan banyak terlepas dari dia memilih untuk sambil bekerja atau full time mommy gitu ya, nanti pasti mereka akan lebih banyak di rumah, ujung-ujungnya kerja sambil rumah, kerja dari rumah dan sambil ngurus anak kayak gitu.
Nih Kak Trifty, ini aku juga dapat informasi gitu kan, selain kakak bekerja di salah satu universitas di luar negeri, kakak juga dulunya juga sempat menjadi seorang presenter dan aktif di berbagai kegiatan public speaking gitu ya. Itu kenapa gitu? Boleh dong diceritain gitu Kak Trifty, kenapa sampai pada akhirnya Kak Trifty tuh milih banyak kegiatan yang mungkin cukup menguras waktu dan lain sebagainya. Apa namanya semangat Kak Trifty sampai pada akhirnya punya banyak hal kegiatan seperti itu tuh? Kalau terkait kegiatan presenting atau public speaking, mungkin awalnya itu hobi juga sih, dan kalau untuk presenter itu memang profesi pertama aku ya, pertama banget itu sebenarnya sebagai presenter. Kemudian kan dari sana berkembang, punya network, kemudian banyak orang yang invite aku juga untuk bicara gitu ya, untuk topik-topik tertentu, dan akhirnya terjunlah ke dunia public speaking kayak gitu sih. Kalau untuk aktivitas seperti yang tadi dikatakan VJ itu lebih kepada hobi juga sih sebenarnya gitu. Berarti dulunya kakak tuh basically dari jurnalis ya Kak? Iya betul, jadi aku dulu memang seorang jurnalis, kemudian juga that's why jurusan yang aku mau itu ada di UK gitu, dan jurusan komunikasi itu banyak banget di UK itu yang bagus kayak gitu. Jadi pemilihan negara studi itu juga perlu disesuaikan dengan minat kita ya, seperti apa jurusan yang kita inginkan, di mana kampusnya, kayak gitu. Dulu berarti pas di UK itu ngambil jurusan apa Kak, kalau boleh tahu? Aku ambil Mass Communication Management, jadi manajemen media massa, dan kebetulan lectures aku itu banyak praktisi media juga, jadi kayak kita get contact langsung sama pelaku industrinya juga, jadi kita dapat ilmu langsung dari orang yang memang sudah terjun di bidang itu gitu. Nih Kak, kan kalau misalkan di luar negeri kan kita belajar nih ke luar negeri gitu kan, apalagi Kakak ngambilnya manajemen media massa. Kalau untuk secara kultur kan pasti beda ya Kak, maksudnya luar negeri dengan Indonesia. Nah, ada gak hal yang sampai pada akhirnya kakak dapat dari luar negeri dan akhirnya kakak terapkan nih untuk di kultur kita di Indonesia seperti yang kakak tahu seperti apa gitu? British culture itu menurut aku mereka tuh well mannered ya, jadi mereka tuh lebih apa ya, elegan gitu loh orang-orangnya, dan cara komunikasi mereka juga lebih tertata, mereka juga halus, sopan gitu ya. Jadi mungkin itu yang akhirnya juga aku adopsi ya, bagaimana cara kita berkomunikasi, karena kan memang aku juga basically kuliahnya juga komunikasi ya, communication, dan ketika aku terjun gitu ya di British Society, kebetulan aku juga waktu kuliah itu aktif di berbagai organisasi, baik itu Indonesian Organization di UK atau di international communities. Nah, di situ aku lebih banyak belajar lagi, karena sebenarnya VJ pelajaran atau life lessons itu banyak kita temukan di kehidupan, bukan di kelas gitu. That's why aku suka banget ya kayak aktif dalam communities gitu, organizations, karena disitulah kita punya pelajaran yang sebenarnya sometimes banyak pelajaran yang nggak ada di kelas kayak gitu. Dari experience ya Kak, dari experience yang kita dapat di luar ternyata banyak juga gitu ya untuk diadopsi ke kehidupan sehari-hari kita. Iya, dan juga kan di sana banyak international people ya dari berbagai negara. Dari situ kita juga belajar tentang budaya teman-teman kita dari negara lain, local culture juga kita belajar. Dari situ kita membuka cakrawala kita lebih open minded, kita lebih bisa bahkan aku juga, maksudnya setiap Indonesian student yang study abroad, khususnya di UK misalnya, mereka itu akan jadi ambassador of Indonesia. Jadi kita itu sebenarnya representasi Indonesia. Orang tahu Indonesia dari kita gitu, dan bahkan banyak teman-teman aku yang baru tahu Indonesia itu tuh dari aku gitu loh. Mereka sebelumnya nggak tahu Indonesia itu di mana, negara kayak gimana. Ada juga yang nggak tahu gitu. Jadi pas sudah kenal aku ya aku jelasin, oh Indonesia tuh gini kayak gitu. Berarti kakak tuh pas di UK itu apa? S2 atau dari S1 atau seperti apa tuh? Aku S1-nya di Indonesia, S2-nya di UK gitu. S1-nya di Indonesia, jurusan komunikasi juga dong berarti ya, S1. Terus S2? Aku waktu itu ambil program mayor minor, jadi 2 jurusan ya. Yang jurusan pertama itu ekonomi, jurusan keduanya komunikasi. Double degree? Disebutnya sih program mayor minor sih, jadi degree-nya tercantum 2 itu di ijazah kayak gitu sih. Pokoknya itu kita nyebutnya program mayor minor. Oh
Oh iya, tapi satu universitas kita bisa ngambil 2 jurusan gitu, Kak? Pada saat aku kuliah saat itu memang di universitinya atau di universitasnya ada program seperti itu gitu, tapi memang nggak berjalan setiap tahun sih gitu. Jadi aku punya maksudnya belajar 2 bidang gitu ya dalam waktu bersamaan, ekonomi dan komunikasi saat itu gitu. Keren banget sih. Aku baru tahu, maksudnya kita satu studi aja kadang wah udah pusing banget. Ini 2 jalanin 2 jurusan loh, Kak. Oke, berangkat dari S1-nya kan Kakak di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Nah, sampai pada akhirnya S2 pindah tuh untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Kenapa sampai pada akhirnya Kakak tertarik untuk belajar atau melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu? Iya, sebenarnya ada banyak kelebihan juga ya kalau misalkan kita coba untuk study abroad gitu. Dunia ini terlalu luas kalau kita hanya diem di satu tempat gitu. Jadi kita, maksudnya aku coba explore ke negara lain dan di sana aku yakin ada culture, sistem pendidikan yang mungkin beda dan UK itu kan negara maju ya. Mereka bisa maju karena ada support juga dari sistem pendidikannya dan UK itu sudah sangat terkenal dengan kualitas pendidikannya, makanya aku tertarik banget study ke UK dan hopefully dari sana aku juga bisa banyak insights ya tentang sistem pendidikannya kayak gitu dan bisa aku terapkan juga untuk perkembangan Indonesia gitu loh. Karena kan sebenarnya ketika kita study abroad kita juga bisa jadi SDM Indonesia yang nantinya kembali ke Indonesia terus kita bangun negara kita kayak gitu. Jadi ya aku tertarik untuk belajar di UK gitu. Gimana sih Kak prosesnya sampai pada akhirnya masuk ke universitas yang ada di UK itu? Iya, waktu itu sih aku kuliah ke sana, aku juga LPDP awardee, jadi aku dapat beasiswa LPDP, aku ikut seleksi LPDP dan saat itu, sebenarnya ini udah agak lama ya, aku lulusnya juga udah lama dan waktu itu tuh LPDP itu lagi hits banget di kantor aku, jadi waktu itu aku tuh di kantor, teman-teman aku tuh trending topiknya tuh ngebahas soal LPDP gitu kan. Dan teman-teman aku semuanya itu kayak banyak yang di kantor, teman-teman di kantor itu banyak yang coba untuk ikut seleksi. Nah, termasuk aku juga ikut seleksi dan akhirnya aku habis kerja sama teman-teman kantor aku, kita preparation bareng, kita tes IELTS dan kita IELTS preparation bareng. Jadi setelah kerja kita sama-sama belajar kayak gitu setelah kerja. Nah, dari situ ya alhamdulillah akhirnya aku lolos kan, dapet LPDP. Dan ya udah akhirnya aku berangkat ke UK itu setahun setelah aku dinyatakan lolos seleksi kayak gitu. Berarti dari LPDP itu akhirnya bisa kuliah di sana ya. Nah, untuk seleksi LPDP itu gimana Kak prosesnya? Maksudnya dari Kakak sendiri, apakah ada beberapa pilihan universitas yang memang disediakan di situ? Dan sampai pada akhirnya kenapa Kakak memilih UK gitu yang menjadi salah satu universitas yang Kakak pilih gitu di antara banyaknya mungkin pilihan universitas-universitas lain? Iya, sebenarnya kalau untuk proses seleksinya dibilang mudah enggak, dibilang sulit iya. Jadi soalnya kalau untuk seleksi beasiswa itu prosesnya pasti banyak ya. Di antaranya ya in general, tapi aku di sini mungkin ambil case-nya LPDP itu ada seleksi administrasi, kalau untuk sekarang ada seleksi komputer, ada seleksi esai, ada seleksi wawancara. Nah, kalau zaman aku nih ada namanya leaderless group discussion. Jadi aku tuh kayak kayak duduk kayak di round table gitu. Terus kita dikasih study case dan kita suruh pecahkan case itu, kita suruh cari solusinya, kita memecahkan masalah di round table kayak gitu. Nah, tapi sekarang itu udah nggak ada tuh seleksi yang itu tuh gitu kan. Nah, jadi memang yang perlu dicatat teman-teman adalah untuk beasiswa itu tentunya orang yang mendapatkan beasiswa biasanya adalah orang yang punya prestasi akademik atau prestasi non-akademik. Nah, selain itu, karena itulah ketika teman-teman nih misalkan mau ikut seleksi beasiswa gitu ya, teman-teman harus mengenal diri teman-teman dulu, value kalian, kelebihannya tuh di mana gitu loh. Karena memang ikut seleksi itu tidak mudah karena benefit yang kita dapatkan juga banyak gitu loh. Dan kenapa UK? Seperti yang tadi aku bilang ya, karena jurusan yang aku mau terkait dengan profesi aku saat itu adalah ada di UK gitu. That's why aku ke UK dan UK itu udah terkenal banget sama kualitas pendidikannya. That's why para penemu gitu ya, yang kalau kita tahu itu banyak dari UK.
Baik Kak, nanti kita akan lanjutkan lagi seputar pembahasan mengenai LPDP dan beasiswa lainnya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Tetap di Ngobrol Bareng.